Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in. Sudah pemirsa di mana saja Anda berada, bersama saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Hikmah Nuzulul Quran, itu topik yang akan kita sampaikan pada sore hari ini. Insyaallah sebentar lagi kita memasuki buka puasa, tentu setelah azan maghrib berkumandang. Anda yang berada di perjalanan ataupun di mana saja, tentu diharapkan mampu melaksanakan ibadah puasa pada kesempatan ini dengan berbagai aktivitas sehari-hari. Tamasa ke kota Bandung disambut meriah bak sahabat. Kalau Anda mudik ke kampung, pastikan rumah terkunci rapat. Di akhir Ramadan, kita biasanya sudah mempersiapkan diri untuk mudik bagi yang punya kampung halaman, yang sempat untuk pulang kampung. Pagarnya indah, istana penyengat, ada ukiran kayu, kursi lipat, agar mudik berkah dan manfaat, di jalan berzikir, jangan lupa sholat. Saudara sekalian di mana saja Anda berada, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan lah Al-Qur'an itu diturunkan sebagai petunjuk dan sebagai penjelasan dari petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Di bulan Ramadan, sebuah keistimewaan yaitu membaca Al-Quran. Rasul menyatakan bahwasanya satu huruf itu pahalanya 10. Alif Lam Mim itu 30. Itu kalau kita baca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan tentu lebih besar lagi. Al-Quran itu setiap tanggal 17 Ramadan, rata-rata umat Islam, apakah di surau, musola, masjid, bahkan di perkantoran, memperingati satu peristiwa yang kita sebut dengan Nuzulul Quran, yaitu saat turunnya Al-Quran, yang merupakan peringatan bagi seorang mukmin agar bisa mengambil hikmah dalam peringatan itu. Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan ke langit dunia, yang disebut dengan Baitul Izzah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Surah Al-Qadar ayat 1 juga menyatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, yang orang kalau mendapat pahala di bulan ini itu sama nilainya dengan 1000 bulan. Surah Ad-Dukhan ayat 3 Allah juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi itu adalah Ramadan. Imam Nasai juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Al-Quran diletakkan di Baitul Izzah
dari langit dunia. Kemudian Jibril turun dengan membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika berada di Lauh Mahfud, maka diturunkan oleh malaikat Jibril ke semuanya, keseluruhannya ditempatkan di Baitul Izzah, yaitu di langit kedua. Kemudian barulah diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran secara berangsur-angsur diturunkan itu, ini pendapat yang kuat dari para ulama selama 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Sebagaimana surah Al-Isra ayat 106 Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ah 'alan nasi 'ala muqsiu wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Begitu kondisi Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, yaitu berangsur-angsur sesuai dengan beberapa hal yang terjadi, permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, apakah berupa sanggahan, pertanyaan, atau juga hal-hal lain yang dilakukan, yang dibolehkan ataupun dilarang. Inilah sebagai alasan bagi orang kafir untuk menghantam umat Islam. Dia menyatakan Allah tidak sanggup untuk menurunkan Al-Quran itu sekaligus, tapi kenapa kok berangsur-angsur? Surah Al-Furqan ayat 33 Allah memfirmankan, wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihil Qur'an jumlah wahidah. Berkata orang-orang kafir, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Ini pertanyaan orang kafir untuk menghujah Nabi Muhammad. Kadzalika linusabbita bi fuadak waratalna tartila. Demikianlah kata Allah, supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar. Waratalnahu tartila, dibacakan Al-Quran itu secara teratur dan benar. Dan ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai dengan 5. Tentang kapan Al-Quran itu diturunkan? Maka ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, dan ada juga mengatakan tanggal 7, tanggal 24, tanggal 21. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan dalam kitabnya Sirah Nabawi dengan karangannya Rahiqul Makhtam, setelah melakukan penelitian yang cukup dalam, mungkin dapat disimpulkan bahwa hari itu ialah hari Senin, tanggal 1 bulan Ramadan malam, yang bertepatan tanggal 10 Agustus 660 Masehi. Dan ketika itu umur Rasul tepat 40 tahun 6 bulan 12 hari hitungan bulan. Tepat 39 tahun 3 bulan 12 hari hitungan matahari. Hari Senin pada bulan Ramadan tahun itu ialah antara 7, 14, 21, 24, 28, dan beberapa riwayat lain yang menyebutkan hal demikian. Kenapa Al-Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan? Dan yang menjadi dasar kebanyakan kaum muslimin dalam memperingati Nuzul Quran itu pada malam tanggal 17 Ramadan. Mungkin ada yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Waqidi meriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Baqir yang mengatakan bahwa wahyu pertama kali turun pada Rasul pada hari Senin 17 Ramadan, dan dikatakan juga 24 Ramadan. Malam Lailatul Qadar yang disebut dengan malam turunnya Al-Quran itu benar.
Karena itu ialah malam yang Al-Quran turun secara lengkap sekaligus dari Luh Mahfud kemudian ke langit dunia Baitul Izzah. Ayat yang tersebut diturunkan yaitu 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di Gua Hiro dengan kedatangan Jibril, yang ketika itu Rasulullah belum kenal dengan Jibril dan Rasul dalam keadaan takut, sehingga ketika pulang dari Gua Hiro tersebut dia minta diselimuti oleh istrinya karena menggigil ketakutan. Tapi apa kata Siti Khadijah? Tidak ada orang yang bisa untuk menghalangimu, untuk mencelakakanmu. Sabarlah, kata Khadijah. Yang datang itu juga pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Khadijah memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW. Saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, ini awal pertama wahyu itu turun. Yang wahyu turun itu selalu umat Islam memperingatinya, yang disebut dengan Nuzulul Quran. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Tapi paling tidak bagi seorang muslim, peringatan Nuzulul Quran itu mengingatkan kita kembali awal turunnya wahyu itu, dan juga memotivasi kita kembali untuk mau membaca, mengkaji, mengamalkan, bahkan juga mendakwahkan Al-Quran itu di tengah masyarakat, apalagi di bulan Ramadan. Ramadan akan berakhir. Sudahkah kita membaca Al-Quran setengah Al-Quran, yaitu 15 juz, atau sudah mendekati 20 juz, sehingga nanti ketika Ramadan berakhir sudah 30 juz kita baca Al-Quran. Tapi paling tidak setiap hari jangan lupa membaca Al-Quran. Saya ucapkan selamat kepada saudara yang sudah khatam Al-Quran berkali-kali. Insya Allah Allah akan membalasnya dengan pahala yang dijanjikannya. Demikian, selamat menikmati buka puasa pada hari ini. Semoga ibadah puasa kita diberikan pahala oleh Allah Ta'ala dan aktivitas Ramadan kita dimudahkan olehnya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.